ajaran yang tidak sesuai dengan Tritunggal yang sejati itu sudah dinyatakan ajaran sesat. Jadi nggak usah aneh-aneh Bapak. Lihat ya. Jadi ini tiga hal ini harus perlu diperhatikan ini ya. Ini saya ulangi ya. Jadi Allah itu Pak, monoteisme Tritunggal. Perhatikan ini. Saya ulangi sama Bapak karena Bapak lihat berpikirnya mantap. Allah itu Esa. PL ini ya. PL. Ya. Ini PB. Mana ini? Ini PB ya. Karena di zaman PB baru ada Tritunggal. Ini Allah Esa, di sini sama Allah Esa sama Pak. Perhatikan ya. Ini Tritunggal ada 325 Masehi kan? Bukan, Tritunggal itu sebenarnya sudah ada sejak zaman PL. Di kita di Kejadian ada Tritunggal Pak. Perhatikan. Yang saya dapati 325. Oke, ini ya, saya ulangi dari awal ini jadinya. Oke. Fakta kebenaran iman Kristen. Saya ulangi ya, sabar Bapak ya. Kristen itu kelanjutan iman Yahudi yang sejak semula memiliki iman monoteisme, percaya kepada Allah yang Esa. Oke. Landasannya apa? Yesus Kristus, para rasul adalah orang Yahudi yang mengajarkan kitab Yahudi atau kitab PL. Jadi kitab PL itu semuanya dipakai gereja sejak zaman Yesus sampai akhir zaman. Iman Kristen sesuai dengan Alkitab dan dengan tegas berulang-ulang mengatakan bahwa Tuhan Yahweh Allah itu Esa. Oke, saya cepatkan. Ini data-datanya yang menyatakan bahwa Allah itu Esa di PL dan PB. Ini ya data-datanya, saya tunjukkan aja. Oke, ini Allah yang Esa itu dipanggil Bapa. Ini data-datanya. Bagi yang punya handphone langsung screenshot, selesai. Ini data-datanya. Allah yang Esa dipanggil Bapa. Sekarang bagaimana Allah yang Esa? Allah yang Esa itu monoteisme dan juga Tritunggal sama. Apa di mana dia? Lihat, Allah, Roh Allah, Firman Allah. Jadi Roh Allah di dalam diri Allah, Firman Allah di dalam diri Allah. Inilah Tritunggal. Tiga hakikat keberadaan di dalam satu pribadi, yaitu Yahweh Bapa itu. Jadi Allah tanpa roh itu batu, Allah tanpa firman juga batu. Makanya ini dia, saya tunjukkan datanya ya. Jadi Allah itu Esa yang esensinya adalah roh. Dia adalah Bapa, dia adalah Yahweh pencipta. Di dalam dirinya ada firman, di dalam dirinya ada roh. Oke? Saya pakai gambaran ini. Firman Allah kekal, firman Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi firman Allah ini bukan ciptaan. Nanti Bapak ketemu sama ECJ, saksi-saksi Jehovah, mengatakan firman itu ciptaan. Tapi di dalam Alkitab firman itu pencipta, olehnya Allah mencipta. Allah yang Esa memiliki roh. Rohnya itu di dalam dirinya dan ini memberikan kehidupan, sumber hidup bagi segala makhluk. Jadi ini tadi yang saya jelaskan. Di sini ada Allah firman-Nya, di sini ada juga Allah yang Esa memiliki firman. Allah yang monoteisme memiliki roh, Allah yang Tritunggal juga ada rohnya. Perbedaannya hanya di sini Pak, bedanya. Tapi ini kelanjutan. Kalau di PL firman itu berteopani, tapi di PB firman itu mengambil rupa manusia. Di sini bedanya. Jadi tidak dalam teopani lagi. Dan ini nanti bisa dipahami di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kalau dulu Tuhan berbicara kepada kita melalui teopani para malaikatnya, tapi pada zaman hari ini dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Roh Allah yang di dalam PL itu mendiami orang tertentu, tapi di PB roh itu menyertai semua orang percaya. Ini bedanya. Oke, saya cepatkan sedikit. Jadi bagaimana dengan Yesus? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Allah mengutus firman yang mengambil rupa manusia. Jadi apakah Yesus itu Allah? Orang Kristen mengatakan Yesus ini Allah. Ini bukan gambar Yesus, tapi saya buat aja nih ya. Mengapa disebut Yesus ini Allah? Karena dia adalah firman. Apakah Allah firman? Iya. Kenapa? Karena firman ada di dalam diri Allah. Sesuatu di dalam diri Allah ya Allah. Jadi prainkarnasi? Sebelum Yesus inkarnasi, dia adalah firman. Tapi setelah dia menjadi inkarnasi, maka dia adalah manusia. Firman yang menjadi manusia. Oke, saya jelaskan. Ini yang harus Bapak pahami nih. Jadi keilahian dan kemanusiaan Yesus itu, ini dapat dibedakan. Jadi keilahiannya dengan kemanusiaan itu bisa dibedakan.
tetapi tidak dapat dipisahkan. Sama seperti Bapak. Pikiran Bapak dengan rohnya Bapak bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Kalau Bapak dengan roh Bapak pisah, maka Bapak mati. Oke? Keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisahkan, ya. Apalagi dibenturkan atau dipertentangkan. Jadi apa itu keilahian Yesus? Ini dia, keilahian Yesus berbicara tentang hakikat Yesus sebagai firman yang datang mengambil rupa manusia. Ini hakikatnya sebagai firman. Kemanusiaan Yesus adalah hakikat Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Baru ketuhanan Yesus berbicara tentang kepenguasaan Yesus yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Itu ketuhanannya. Karena Tuhan ini kan kurios, kepenguasaan. Oke? Jadi keilahian Yesus ini dengan kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus harus benar-benar dipahami dengan tepat supaya bisa mengenal Yesus dengan benar. Keilahian Yesus, kalau ditekankan keilahian Yesus lepas dari kemanusiaan menjadi bidat. Menekankan kemanusiaan Yesus lepas dari keilahiannya menjadi bidat. Arianisme. Kalau di sini bisa nanti jadi yang itu kayak siapa? Hatidi. Jadi ketuhanan Yesus itu ada pada keilahian dan kemanusiaan Yesus. Sebab kepenguasaan itu diberikan Allah kepada firman yang hadir dalam rupa manusia. Kenapa begitu? Karena firman Allah. Karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Jadi keilahian, kemanusiaan, dan ketuhanan Yesus dilihat secara bersamaan dalam apa dan dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan apalagi dibenturkan atau dipertentangkan. Kegagalan banyak orang dalam memahami tentang ini, tentang Tritunggal, terletak pada membenturkan atau memisahkan hakikat keilahian dan kemanusiaan Yesus, serta kegagalan dalam memahami ketuhanan Yesus. Orang kalau salah memahami ketuhanan Yesus, dia menganggap Tuhan sama dengan Allah, ya repot. Oke Pak, ada mau ditanya? Ngerti. Oke, kalau sudah ngerti Pak, mantap.